Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi kriptografi dalam mata kuliah praktikum keamanan komputer, serta mendemonstrasikan studi kasus penerapan kriptografi menggunakan Google Colab sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah praktikum keamanan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zaskia Putri Aulia dengan NIM 0623408333134 dengan nomor absen 26 dari kelas 5 MIC. Nah, pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari penerapan kriptografi. Jadi, perkembangan teknologi dan internet membuat pertukaran data menjadi semakin cepat dan mudah. Namun, hal ini juga meningkatkan resiko seperti penyadapan, pencurian data, dan manipulasi informasi. Jadi, data yang dikirim melalui jaringan publik dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, oleh karena itu, kita perlu sistem keamanan yang mampu melindungi data, salah satunya adalah kriptografi. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu apa itu kriptografi. Jadi, kriptografi berasal dari kata Yunani yaitu kriptos yang berarti rahasia dan grafia yang berarti tulisan. Jadi, secara sederhana, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi dengan mengubah data asli atau plain text menjadi data tersandi yang disebut ciphertext. Data tersebut hanya dapat dibaca kembali oleh pihak yang memiliki kunci yang sesuai. Jadi, kriptografi bertujuan menyamarkan pesan sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan kriptografi. Jadi, kriptografi memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang dimana memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Lalu yang kedua ada integrity, yaitu menjaga agar data kita tidak mengalami perubahan. Dan yang ketiga ada authentication, yaitu memastikan identitas pengirim atau penerima data. Dan yang terakhir ada non-repudiation, yaitu mencegah pihak tertentu menyangkal bahwa mereka pernah mengirim atau menerima data. Jadi 4 tujuan ini merupakan dasar keamanan informasi. Kriptografi memastikan data aman, utuh, dan berasal dari sumber yang valid. Selanjutnya, kita akan masuk ke komponen utama dalam kriptografi. Jadi, dalam kriptografi terdapat beberapa komponen utama, yaitu plain text sebagai data asli, ciphertext sebagai data yang telah disandikan, algoritma sebagai metode penyandian, serta key atau kunci sebagai parameter utama dalam proses enkripsi dan deskripsi. Keamanan kriptografi sangat bergantung pada kerahasiaan kunci yang digunakan. Jadi, tanpa kunci yang benar, ciphertext tidak dapat dikembalikan ke plain text. Jadi, keamanan kriptografi sangat bergantung pada kerahasiaan kunci. Lalu ada proses enkripsi dan deskripsi. Jadi kita harus mengetahui dulu apa proses enkripsi itu. Jadi proses enkripsi adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Lalu deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Tanpa kunci yang benar, data yang telah dienkripsi tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Jadi enkripsi dilakukan sebelum data dikirim, sedangkan deskripsi dilakukan oleh penerima untuk membaca pesan. Selanjutnya ada jenis-jenis kriptografi. Nah, secara umum kriptografi itu dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada kriptografi simetris, lalu kriptografi asimetris, dan fungsi hash. Nah, kriptografi asimetris ini menggunakan satu kunci yang sama, yang dimana prosesnya lebih cepat dan efisien. Contoh AES dan DES. Lalu yang kedua ada kriptografi asimetris, yang dimana kripto ini menggunakan 2 kunci, yaitu public key dan private key. Contoh RSA dan ACC. Lalu yang terakhir ada fungsi hash, yaitu mengubah data menjadi nilai hash, yang dimana tidak dapat dikembalikan ke data asli. Contohnya SHA-256 dan MD5. Masing-masing jenis ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem keamanan. Dan selanjutnya ada penerapan kriptografi. Jadi kriptografi ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan digital seperti pada keamanan password, transaksi perbankan, HTTPS pada website, dan aplikasi chat seperti Telegram dan WhatsApp. Nah, jadi pada keamanan password, kriptografi ini digunakan untuk mengamankan password dengan cara mengubahnya menjadi bentuk hash atau data transkripsi. Jadi password tidak disimpan dalam bentuk asli dan lebih aman dari kebocoran data. Lalu ada transaksi perbankan, yang dimana kriptografinya malah berfungsi untuk mengenkripsi data keuangan seperti nomor rekening dan informasi transaksi agar tidak dapat disadap atau dimanipulasi oleh pihak yang
tidak berwenang. Lalu HTTPS pada website menggunakan kriptografi untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server sehingga data yang dikirim tetap bersifat rahasia dan terlindungi dari serangan penyadapan. Lalu yang terakhir ada aplikasi chat seperti Telegram dan WhatsApp menerapkan kriptografi berupa enkripsi end-to-end agar pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima serta tidak dapat diakses oleh pihak lain. Hal ini sangat familiar karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan aplikasi WhatsApp dan itu menggunakan enkripsi end-to-end. Dan selanjutnya ada alur proses kriptografi. Nah, pertama-tama sistem akan menerima input berupa plaintext, kemudian plaintext akan dienkripsi menggunakan algoritma AES sehingga menghasilkan ciptatext. Selanjutnya ciptatext akan dideskripsi kembali menggunakan kunci yang sama untuk membuktikan bahwa pesan dapat dikembalikan ke bentuk semula. Jadi langkah-langkah ini akan diperlihatkan nanti secara langsung menggunakan kode Python di Google Colab. Nah, di sini saya ada contoh kasus kriptografi. Di sini saya ambil contoh plaintextnya itu data ujian keamanan komputer. Nah, di sini kita menggunakan algoritma AES yaitu Advanced Encryption Standard dengan kunci 123. Nah, bisa dilihat pada output ciphertextnya sudah menampilkan huruf acak yang tidak memiliki arti. Namun, jika ingin memutarbalikkan dari ciphertext ke plaintext itu bisa menggunakan kunci yang sama. Nah, di sini sudah tahap pada studi kasus. Jadi pada studi kasus ini saya akan mendemonstrasikan proses enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma AES dan di mana demonstrasi ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Jadi untuk menunjukkan penerapan kriptografi secara langsung. Mari kita ke Google Colab. Nah, di sini saya sudah membuka Google Colab yang sudah saya buat tadi pada studi kasus kriptografi menggunakan AES. Di sini bisa dilihat di bagian pertama itu saya membuat atau menginstal library pCryptodomain. Jadi library ini digunakan untuk melakukan proses kriptografi khususnya algoritma AES. Jadi Google Colab ini tidak menyediakan library ini secara default. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu sebelum dipakai. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Yang pertama ke bagian from crypto chipper import AES, from crypto random import get random bytes import base 64. Nah, jadi pada baris ini saya mengimpor modul AES untuk proses enkripsi dan deskripsi serta modul get random bytes untuk menghasilkan kuncinya secara acak. Nah, selain itu saya juga mengimpor library base 64 agar hasil ciphertext lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya pada bagian baris data ada plaintext. Saya sedang mengerjakan UAS keamanan komputer. Nah, di sini saya mendefinisikan plaintext berupa sebuah kalimat terlebih dahulu. Lalu plaintext ini kemudian diubah dalam bentuk byte karena algoritma AES hanya dapat memproses data ke dalam bentuk byte. Nah, selanjutnya saya akan membuat kunci enkripsi sepanjang 16 byte. Jadi panjang ini menunjukkan bahwa saya menggunakan AES 128. Jadi kunci ini bersifat rahasia dan akan digunakan baik saat enkripsi maupun deskripsi. Dan pada bagian ini saya membuat objek AES dengan mode ARX di mana digunakan karena mendukung enkripsi sekaligus autentikasi data. Kemudian plaintext dienkripsi sehingga menghasilkan ciphertext yang sudah tidak dapat dibaca secara langsung. Nah, ciphertext yang dihasilkan masih berupa data biner. Oleh karena itu, saya mengubahnya ke dalam format base 64 agar lebih mudah ditampilkan dan dibaca. Lalu, pada bagian terakhir di sini ditampilkan hasil plaintext awal dan ciphertext hasil enkripsi. Terlihat bahwa ciphertext sudah berubah menjadi karakter acak dan tidak memiliki arti secara langsung. Nah, pada bagian output di situ bisa dilihat plaintextnya sama seperti yang sudah kita input tadi. Saya sudah mengerjakan UAS keamanan komputer, lalu ciphertextnya menghasilkan kalimat-kalimat acak yang tidak memiliki arti. Nah, lalu pada bagian deskripsi saya membuat kembali objek AES menggunakan kunci yang sama dan nonce yang sama, yang dimana nonce ini berfungsi sebagai nilai tambahan untuk memastikan keamanan proses enkripsi dan deskripsi. Ciphertext kemudian dia deskripsi kembali sehingga menghasilkan plaintext. Dan pada bagian paling bawah, hasil deskripsi ditampilkan dan dapat dilihat bahwa pesan kembali sama persis dengan plaintext awal. Jadi hal ini membuktikan bahwa proses enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma AES berhasil. Nah, itu bisa dilihat hasil deskripsinya sama seperti plaintext awal tadi.
Nah, di sini saya akan mencoba ulang jika menggunakan plain text yang lain. Di sini saya buat plain text UAS Praktikum Keamanan Komputer. Jadi, dapat disimpulkan dari demonstrasi ini bahwa kriptografi menggunakan algoritma AES mampu mengamankan data dengan cara mengubah plain text menjadi ciptatext dan mengembalikannya lagi kembali ke plain text menggunakan kunci yang harus sama. Baik, kita sudah berada di penghujung, yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kriptografi memiliki peran yang sangat penting dalam keamanan komputer. Berbagai algoritma kriptografi dapat digunakan sesuai kebutuhan dan implementasinya dapat dilakukan dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Chrome. Nah, di mana kriptografi ini melindungi data dari ancaman keamanan. Demikian penjelasan mengenai materi kriptografi beserta studi kasusnya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya keamanan data dalam sistem komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.